warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul lagi di sini dalam majelis ilmu Raudhun min Riyadil Jannah, salah satu taman surga, di mana selama 2 tahun lebih kita mengkaji Rasulullah SAW, mengkaji berbagai aspek kepribadiannya. Tinggal sekarang saya reminder bagaimana menjadikan Rasulullah SAW itu benar-benar berdampak positif bagi hidup Bapak Ibu semua. Selama 13 bulan terakhir Bapak Ibu, saya mengamati bagaimana hidup itu seakan sangat cepat sekali ya. Kalau Bapak Ibu nanti berkesempatan tinggal di negara-negara barat khususnya, time is money itu benar-benar terasa, serba cepat, jalanan cepat, antrian cepat, bahkan deadline pun sangat cepat sekali, semuanya serba cepat, di supermarket cepat. Jadi secara umum masyarakat itu didorong terus untuk produktif, secara umum, karena semuanya serba cepat. Tapi apa yang saya amati, saya kagum dengan hal itu, tapi ada yang kurang, bolong sekali. Yang bolong adalah ketenangan, spirituality, ketentraman. Itu tuh tidak ada hubungannya dengan kecepatan, dengan produktivitas. Maka Bapak Ibu saya hormati, kita ini perlu mampu menyeimbangkan antara hidup yang benar-benar gesit, produktif, mencari uang, sukses, dengan hidup juga yang memang tentram, nyaman. Masalahnya di sini, masalahnya ketika umat Islam itu mencari ketenangan, kadang-kadang ada efeknya. Apa efeknya? Akhirnya kerjaan kurang bagus, santai janjian sama pada asar jam 5:30 maghrib, pada asar juga itu. Tidak punctual itu tidak tepat, tidak teliti. Lalu juga ketika kita itu menggampangkan, sesama muslim percaya tuh, jangan saling suuzon, tapi tidak ada kontrak, tidak ada SK, tidak ada deal, tidak ada administrasi, sehingga berantem. Sehingga banyak kita temui, memang kita ini mengandalkan ukhuwah, mengandalkan ketenangan batin, spiritualitas, tapi banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita berantakan kan? Berantakan. Nah, ini yang tidak saya temui di negeri-negeri muslim, termasuk di negeri kita. Ini belum ada, belum kuat. Ketika kemarin kita itu ke Belanda, kita lewat kereta di bawah tanah. Di atasnya danau. Danau di atasnya, di bawahnya kereta. Apalagi kalau antara Prancis dengan Inggris itu di bawahnya kereta, di atasnya laut, kereta di bawah laut itu. Ingin bikin kayak gitu nggak cukup pakai insya Allah, harus teliti ukuran seluruhnya. Jadi ada yang kurang di negeri-negeri kita, di bangsa kita, di umat kita, yaitu profesionalisme, kejelasan, ketepatan, keakuratan, kecepatan, itu yang kurang. Ada yang kurang di negeri-negeri mereka, termasuk di Jepang. Ada yang kurang spiritualitas, ukhuwah, cinta dengan orang tua, itu udah mulai minim yang seperti itu, Pak. Orang tua udah tua, ya udah, bukti kasih sayangnya adalah kirimkan ke panti jompo, bukan diurus. Nggak ada tuh kalau misalnya sudah meninggal salah satu orang tua, tinggal seorang lagi, udah tinggal bersama kami aja. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang mau. Kirimkan ke panti jompo, kadang dua-duanya masih ada juga. Jadi itunya kurang. Nah, Bapak Ibu, akhirnya sering sekali umat Islam itu ketika dia condong ke yang tadi produktivitas, akhirnya ditinggalkan nilai-nilai spiritual, mulai lupa dengan agama, mulai enggak sholat mengganggu, ngaji juga menghabiskan waktu, akhirnya lupa aja. Ketika saya di sana, tidak sedikit saya ketemu, berinteraksi dengan yang namanya muslim, orang Islam, namanya juga ada Arab-Arabnya gitu. Mungkin di Indonesia pun pernah nyantri di pesantren. Di sana hilang saya, walaupun orang Indonesia. Minum juga, Pak, minum juga. Tapi di saat yang sama ada orang-orang yang jengah melihat, wah keglamoran, akhirnya udah saya hijrah aja, saya ingin fokus pada spiritualitas. Tapi akhirnya banyak urusan-urusan di dunia ini yang terbengkalai. Nah, mencari role model yang tepat, yang menggabungkan keduanya itu bukan main, sulit. Kalau dulu itu ada sebuah kajian namanya The Corporate Mystic, para spiritual di corporate. Itu ternyata nggak mudah. Mencari orang-orang yang gesit,
hebat hidupnya itu, jadi politisinya keren, jadi ekonom juga hebat, jadi pengusaha jadi kaya, menjadi student prestatif, menjadi anak muda juga banyak aktivitasnya, jadi ketua. Tapi di saat yang sama pikirannya berorientasi akhirat, pikirannya berorientasi Islam. Role modelnya Rasulullah SAW itu bukan main sulitnya Pak yang seperti itu. Nah maka tujuan akhir dari serial Sirah Nabawiyah, kajian tentang masa lalu, kan yang kita kaji masa lalu ini. Kita mengkaji masa lalu untuk memahami bagaimana orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang bisa menggabungkan dua hal ini. Nanti Bapak akan mendengarkan dalam sesi berikutnya, saya akan bercerita tentang bukan Rasulullah lagi. Saya akan cerita tentang manusia agung yang bukan nabi, bukan malaikat, tidak maksum, punya kesalahan, punya dosa juga, tapi super luar biasa. Sehingga itu membuat kita satu harapan, mereka pun bisa, kita pun bisa. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan Ali. Mereka ini orang-orang yang nanti kita pelajari dahsyat. Rata-rata orang-orang kaya, para pengusaha, jago bisnis, para pemimpin hebat, orang-orang yang fisiknya pun kuat, dan orang-orang yang jago memimpin negara, plus orang yang ilmu agamanya kuat, tahajudnya kuat, sholatnya juga kencang, ngajinya nggak pernah ketinggalan. Nah manusia seperti inilah yang kita butuhkan, bukan manusia-manusia yang sepotong-sepotong. Manusia sholatnya benar, rutin, rajin, tepat waktu, tapi ketika rapat bolos terus. Ngajinya benar-benar teliti, nggak ada halaman yang terlewat, tapi bikin laporan keuangan banyak yang salah angka. Nah kita butuh membangun orang-orang akhlak sikap dengan cara kayak gini. Maka dari itu memahami Rasulullah SAW dan memahami generasi di sekitar Rasulullah SAW itu adalah kebutuhan kita. Kalau tidak kita yang mempelajari, maka Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, generasi baru, anak-anak termasuk istri di rumah gak akan faham tentang apa itu ajaran Islam. Tidak cukup Bapak Ibu, saya mengamati banyak kajian, banyak majelis taklim. Tidak cukup hanya mempelajari cara salat yang benar. Tidak cukup hanya mempelajari, ayo rajin ngaji setiap pekan, setiap minggu. Nggak cukup hanya mempelajari cara ngaji. Tidak cukup mempelajari bagaimana khusus sholat. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana membentuk kehidupan, seluruh perilaku kehidupan, cara berkeluarga, cara menutup aurat, cara berbusana, cara berkendara, cara berbicara, itu sesuai dengan standar Rasulullah dan standar para sahabat. Dan nggak ada cara lain. Langkah pertama yang sedang kita usahakan adalah kita memahaminya, mengkajinya, mempelajarinya sedikit-sedikit. Makanya biasanya saya bikin slide yang rapi untuk memudahkan pemahaman. Hari ini saya nggak bikin slide, tapi nanti insya Allah akan saya siapkan PowerPoint-nya agar mudah pemahamannya. Karena setelah memahami itu, langkah berikutnya apa? Langkah keduanya, dengan momentum Maulid Nabi ini, kita punya PR bagaimana mengamalkannya bagi diri sendiri. Mulailah cara mengamalkan dari ilmu sirah itu sederhana. Yang paling mudah adalah ambil satu sisi hidup Rasulullah SAW, satu sisi saja, jangan seluruhnya. Lalu pasang tekad untuk kita amalkan selama 3 bulan pertama. Gak usah lama-lama. Kan dari akhlak Rasulullah banyak ya. Cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara bicara Nabi. Cara bicara ini misalnya saya dari dulu ingin mencobanya, masih agak susah gitu. Yaitu berbicara dengan potongan jeda-jeda yang bagus. Itu cara ngomong Rasulullah. Kalau lagi sadar saya bisa kayak gitu, tapi kalau lagi nggak sadar nyerocos, cepat. Rasulullah kalau bicara itu jedanya pas dalam riwayat hadisnya itu. Kadang-kadang mengucapkan kalimat 3 kali. Umat akan bangkit kalau kita sadar Quran. Kalau kita sadar Quran, kalau kita sadar Quran 3 kali Rasulullah itu. Nah, coba cara ngomong Rasulullah ikutin. Cara jalan Rasulullah ikutin. Cara jalan Rasulullah saya coba ikutin selama setahun terakhir. Bagaimana jalan cepat? Jalan cepat ternyata dalam ilmu kesehatan, jalan cepat adalah olahraga kardio yang terbaik dan minim risiko. Jalan cepat beda dengan treadmill, beda dengan sepedahan, beda dengan berlari. Berlari ada risiko tumit lutut. Treadmill juga ada risikonya juga. Sepedahan juga ada risiko, mahal sepedanya. Tapi jalan cepat
itu hampir minim risiko. Dengan sepatu yang enak jalan cepat itu. Dan di Edinburgh terpaksa jalan cepat lah, karena kemana-mana jalan kaki. Di situ dekat tuh 2 kilo jalan kaki, itu jalan 2 kilo itu. Kalau nggak percaya periksa betis kami berdua, Pak. Udah makin menebak jalan cepat. Tapi saat itu saya niatkan aja, memang wajib jalan, niatkan aja. Coba jalan Rasulullah SAW, jalannya jalan cepat Rasulullah itu. Tapi ternyata banyak hikmahnya, efisiensi, menghemat waktu, juga di jalan cepat itu juga membuat kita hidup fokus. Saya sering seperti itu, tapi kadang-kadang jadi kecepatan saya ketinggalan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pilih aja setelah kita memahami, jangan seluruhnya. Pilih salah satu aspek dalam hidup Rasulullah yang Bapak kira enak, cocok, mudah dulu, terapkan 3 bulan pertama. Biasanya kalau kita mengulang-ulang sebulan itu masih belum nempel. Bulan kedua paksain, bulan ketiga lebih suka lagi paksain, tapi udah lewat bulan ketiga dari para ahli ilmu neurologi, setelah beres 3 bulan itu lebih matang. Kalau diulangi di pertengahan setahun itu sudah jadi karakter. Setahun, butuh setahun aja. Makanya Ramadan itu sebetulnya fase resetting. Mau bangun kebiasaan baru di bulan Ramadan. Setelah itu pertahankan 3 bulan, lalu tambah lagi 9 bulan jadi karakter. Tahun depannya tambah yang baru gitu, seperti itu. Satu-satu terus. Jadi beres kajian ini coba dibuka lagi PDF-nya. Kalau nggak salah sudah saya kirim seluruhnya ya. Kirim semuanya. Nanti Bapak ambil bagian mana dari akhlak Rasulullah, gaya hidup Rasulullah yang ingin saya pakai untuk diri saya sendiri. Itu tahap keduanya. Untuk mengamalkan itu. Karena tahap berikutnya, tahap ketiganya bukan hanya mengamalkan, mengajarkan. Terus siapa? Tadi saya sudah bilang ya, mengajarkan ke anak istri di rumah. Harus mulai sekarang warga Komplek Taman Mutiara ini ada obrolan tentang Rasulullah SAW ketika mengomentari berita, media, ketika menghadapi persoalan kehidupan. Kira-kira kalau Rasulullah ada, apa yang akan dilakukan Nabi dalam situasi kayak gini? Mulai biasakan, walaupun jawaban kita mungkin salah, tapi pertanyaan yang tepat itu memancing jawaban juga yang lebih akurat. Tapi kalau nggak pernah berbicara tentang Rasulullah, nggak mungkin kepikiran Rasulullah, udah pasti itu. Lagi ada masalah, kira-kira Rasulullah dalam situasi kayak gini gimana ya menghadapinya? Coba itu setidaknya akan menenangkan hati, membuat kita ngerem sedikit kalau misalnya kita kebablasan. Rasulullah di momen ini kayak gimana? Dan juga menjaga diri kita. Kadang-kadang manusia ada lupanya, sering lupa kita. Semua manusia, saya seluruhnya sering lupa. Tapi kadang-kadang lupa itu akan bisa direm kalau kita, oh saya ini adalah pengagum Rasul, saya inilah pengkaji Rasul, saya lagi ngajarin tentang Nabi Muhammad, masa kayak gini sikapnya. Itu akan menjadi rem kalau kita mengajarkan. Tapi kalau kita nggak mengajarkan, kita nggak punya rem. Orang yang mengajarkan Nabi, Allah akan memberikan banyak sekali rem dalam kehidupannya, karena dia akan merasa malu dia mengajarkan tentang Nabi Muhammad. 3 tahap ya. Tahapan nomor 4-nya lebih tinggi lagi. Bagaimana membawa Nabi Muhammad ini menjadi role model, menjadi inspirasi bagi umat manusia. Itu jauh. Itu cita-cita kita ke depan. Karena saya yakin Bapak Ibu, siapapun yang nempel ke Nabi Muhammad dalam hidupnya itu mulia. Bapak udah ngeliat sehari-hari di berita juga, yang ada sepersekian tetes darah Nabi saja udah mulia ya, sampai dicium semuanya, sampai kebablasan kadang-kadang kebablasan. Tapi itulah realitanya. Siapapun yang berhubungan dengan Nabi itu mulia. Disebutnya juga kalau kata Rasulullah syarifah. Syarif itu terhormat. Syarifah itu perempuan terhormat, mulia. Tapi bukan hanya nasab. Walaupun kita ada hidungnya nggak kayak Rasul ya, nggak mancung. Walaupun kita nggak punya nasab, tapi siapapun yang nempel ke Nabi, dakwah tentang Nabi mulia, memperjuangkan Nabi mulia. Ada seorang sahabat Rasulullah, kemarin saya ziarah. Rasulullah pernah bilang gini, suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan. Latuftahna Konstantinia. Rasulullah ngomong kayak gitu. Terus banyak sahabat yang bermimpi, saya ingin menjadi orang yang mewujudkan mimpi Nabi. Tapi banyak yang gagal. Abu Bakar udah wafat, Umar sudah wafat, Utsman sudah wafat, Ali sudah wafat, semua orang-orang hebat itu. Tapi ada satu orang
satu orang yang rumahnya ini dipakai nginep Nabi selama berminggu-minggu. Ketika Nabi pindah ke Madinah, kan Nabi nggak punya rumah ya. Masih ingat cerita itu nggak? Rumahnya ditentukan oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh unta Qaswa itu. Orang-orang berebut, ya Rasulullah, di sini saja. Wah, berantem. Nah, itu contoh, Pak. Ketika orang berantem, apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin? Gimana aja? Ada rumusnya nih. Jadi kalau misalnya suatu hari nih, Bapak melihat ada percecokan, ada mindset sang Nabi. Bagaimana pemimpin mengelola orang-orang di depan dia? Orang-orang itu anak buah, lagi berantem, gimana caranya? Menengahi dengan netral, tidak memihak. Walaupun ada yang benar, ada yang salah. Di awal menengahin aja. Kata Rasulullah ketika kan itu pernah terjadi ketika Hajar Aswad ya. Ketika Hajar Aswad menengahi. Ketika momen ini pun menengahi. Pada berantem, di saya aja. Sampai dalam beberapa riwayat mereka sampai gontok-gontokan. Saking semangatnya. Di sini. Kata Rasulullah, udah. Kita biarkan saja. Unta saya berjalan, fa innahu ma'murun. Karena Jamal ini diperintahkan Allah langsung nanti, dikasih ilham. Siapa yang bisa nolak unta? Wah, untanya ini udah di briefing, kan nggak ada kan? Sama Rasulullah dilepaskan untanya. Si untanya jalan, nengok kiri kanan, dan untanya pintar juga, berhentinya di tengah kota gitu, bukan kalau di Bandung itu ibaratnya di alun-alun, bukan di Soreang gitu. Untanya ke tengah, berhenti di tengah-tengah. Ketika untanya berhenti, kata para sahabat, Allahu Akbar, disinilah akan dibangun masjid pertama masjid kedua umat Islam. Masjid sang Nabi. Dipancangkan tombak, mulailah dibikin fondasi. Nah, rumah yang terdekat dengan fondasi itu adalah rumah seorang sahabat yang dipakai nginap Rasulullah. Jadi siapapun yang paling dekat dengan titik itu, disitulah Rasulullah menginap. Rasulullah menginap di rumah orang ini, namanya Abu Ayyub dari Ansor, Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika Rasulullah pernah mengatakan suatu hari Konstantinopel akan dibebaskan, dia ikut berjihad menaklukkan Konstantinopel di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi gagal. Dan ketika gagal, dia meninggal di depan benteng Konstantinopel. Lalu dia mengatakan gini, wahai pasukan semua, dia udah tua sekali, udah tua. Ini udah jauh ya, udah zamannya udah berpuluhan tahun setelah Rasulullah wafat. Tolong makamkan saya di lokasi yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Akhirnya dimakamkan betul, ditandu, jenazahnya dikubur di situ. Jadi ini makam, ini benteng, ini makam, ini benteng Konstantinopel, ini benteng. Sudah dimakamkan. Lalu ratusan tahun kemudian, benteng Konstantinopel itu takluk di tahun 1453 di tangan Muhammad Al-Fatih. Takluk bentengnya itu. Umat Islam menguasai Konstantinopel, berubah Konstantinopel menjadi Istanbul. Maka seluruh area menjadi Istanbul. Dan makam sang sahabat ini dibikinkan masjid Ayub Sultan namanya. Karena dia ini Abu Ayyub Al-Ansori. Dibikinkan masjid. Lalu ada makamnya indah. Begitu bapak ibu masuk ke makamnya, bergetar hati. Itu baru makamnya Abu Ayyub, belum makamnya Abu Bakar. Bergetar, merasa kecil sekali manusia itu. Ketika saya masuk ke situ, saya nggak zikir nggak apa ya, karena itu bukan tempat untuk berdoa di depan makam. Banyak orang yang berdoa juga, yang ngaco ada juga. Tapi ketika ke situ, jadi berdoa, ya Allah, ini siapa Fandi, ini siapa kita ini? Gak ada apa-apanya. Sahabat Nabi yang rumahnya dipakai nginep dan bermimpi merealisasikan mimpi Nabi, gagal. Betapa mulianya walaupun gagal, apalagi kalau berhasil. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kajian ini tuh kajian informatif, ada wawasannya, ada ilmunya, tapi juga harus spiritual, harus mikir, harus mengubah pola pikir kita, harus membangun ambisi dalam hidup. Ya Allah, saya ingin menyumbang satu saja karya yang bisa membuat saya lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti di padang mahsyar. Karena ada miliaran manusia yang akan caper di depan Nabi, ada miliaran manusia yang ojol-ojol bahasa Sundanya itu, tiba-tiba ya Rasul, berikan salawat bagi kami. Saha anta? Siapa kamu? Rasul nggak kenal.
Rasulullah hanya akan mengenal orang-orang yang punya koneksi dengan Rasul. Bukan hanya sholawat, tapi berkarya. Nah, itulah cita-cita saya bagi bapak-bapak semua adalah bapak ibu semua mulai tergerak dan konkret dengan apapun yang bapak ibu miliki, mulai memberikan satu saja amalan yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini salah satu amalannya dengan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bapak ibu kalau ada yang ingin berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.